Selamat datang di Zona Narasi, tempat di mana kisah-kisah nyata bertemu dengan imajinasi. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dari yang menginspirasi hingga yang menggugah rasa penasaran. Setiap episode, kami akan membahas kejadian-kejadian yang mungkin pernah Anda dengar, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Dari misteri yang belum terpecahkan hingga kisah heroik yang mengubah hidup, Zona Narasi hadir untuk membawa Anda lebih dekat dengan realita yang seringkali tersembunyi di balik berita. Bersiaplah untuk terhanyut dalam narasi yang mendalam dan penuh makna. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap cerita menarik yang kami sajikan. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan makna di balik setiap kisah. Dalam perjalanan menemukan jati diri, Rudy menghadapi tantangan yang mengubah hidupnya selamanya. Dari momen-momen penuh keraguan hingga keberanian yang tak terduga, ia belajar tentang arti persahabatan, penerimaan, dan inspirasi. Ikuti kisahnya yang penuh emosi dan pelajaran berharga ini, dan saksikan bagaimana satu langkah berani dapat mengubah segalanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan setiap episode dari perjalanan Rudy yang menginspirasi ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, Rudy adalah seorang pemuda yang selalu merasa terasing. Setiap pagi, ia berjalan menuju sekolah dengan langkah berat, merasakan beban di dadanya. Rudy bukanlah anak yang populer. Ia lebih suka menghabiskan waktu sendirian, menggambar sketsa superhero di buku catatannya. Namun, hobi ini justru menjadi alasan teman-temannya mengejeknya, membuatnya semakin merasa terasing. Saat Rudy memasuki kelas, ia melihat teman-temannya berkumpul di sudut ruangan, tertawa dan bercanda. Ia berusaha untuk tidak memperhatikan mereka, tetapi suara tawa itu seolah mengingatkannya akan posisi rendahnya di antara mereka. Ketika bel berbunyi, Rudy duduk di tempatnya yang biasa, di sudut belakang kelas, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, harapannya sirna ketika Dika, pemuda yang paling sering memimpin bullying, meliriknya dengan senyum sinis. "Hei, Rudy, lagi-lagi gambar monster MU itu? Kapan kamu mau jadi orang normal?" Ejek Dika. Suaranya menggema di seluruh kelas. Rudy merasakan wajahnya memerah, dan ia hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Rudy tahu bahwa setiap kali ia mencoba berbicara, Dika dan teman-temannya akan semakin mengejeknya. "Jangan dengarkan dia, Rudy. Dia hanya cemburu karena kamu lebih kreatif daripada dia," sahut Sari, teman sekelas yang selalu berusaha membela Rudy. Namun, Dika tidak terpengaruh. "Kreatif? Atau hanya aneh? Coba deh, jadi seperti kami, biar kamu tidak sendirian," sahut Dika sambil tertawa, diikuti oleh teman-temannya. Rudy merasa hatinya hancur, dan ia semakin ingin menghilang dari tempat itu. Setiap hari, situasi ini berulang. Rudy merasa terjebak dalam lingkaran bullying yang tak berujung. Ia tidak mengerti mengapa Dika dan teman-temannya begitu senang menyakiti perasaannya. Rudy sering bertanya-tanya apakah ia akan pernah diterima di kalangan mereka. Ia merasa seperti bayangan, selalu ada tetapi tidak pernah diperhatikan. Di dalam hatinya, ia merindukan persahabatan yang tulus, tetapi rasa takut dan cemas menghalanginya untuk mendekati orang lain. Setelah pelajaran berakhir, Rudy seringkali memilih untuk pergi ke perpustakaan daripada bergaul dengan teman-temannya. Di sana, ia bisa menemukan ketenangan dan melupakan sejenak semua ejekan yang diterimanya. Ia menyelami dunia imajinasinya, menggambar karakter-karakter yang kuat dan berani, berharap suatu saat ia bisa menjadi seperti mereka. Namun,
Setiap kali ia menutup buku dan melihat ke sekeliling, rasa kesepian itu kembali menghantui. Suatu hari, saat Rudy sedang menggambar di perpustakaan, Dika dan teman-temannya masuk dan melihatnya. "Lihat siapa yang kita temui. Si penggila gambar." Dika berteriak, dan semua orang di perpustakaan menoleh ke arah Rudy. Rudy merasa tubuhnya bergetar, dan ia berusaha untuk tidak menangis. "Kamu tidak akan pernah bisa jadi bagian dari kami, Rudy. Kamu terlalu aneh," tambah Dika dengan nada mengejek. Rudy merasa hatinya semakin berat. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terjebak di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap gambar yang sedang ia buat, berharap bisa melarikan diri ke dunia yang lebih baik. Di dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang pahlawan, seseorang yang dihormati dan diterima. Namun, kenyataan yang ia hadapi sangat berbeda. Setiap malam, Rudy pulang ke rumah dengan perasaan hampa. Ia sering merenung di kamarnya, melihat bayangannya di cermin. "Kenapa aku tidak bisa seperti mereka?" tanyanya pada diri sendiri. Ia merasa terjebak dalam tubuh yang tidak diinginkannya, dan rasa benci terhadap dirinya sendiri semakin menguat. Rudy tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Rudy memutuskan bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia ingin mengubah hidupnya, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. "Aku harus berubah," gumamnya pada diri sendiri. "Aku ingin diterima." Dengan tekad yang baru, Rudy mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengubah dirinya, berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan tempatnya di dunia ini. Setelah malam yang penuh renungan, Rudy bangun dengan semangat baru. Ia menatap cermin dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi korban. "Hari ini adalah awal yang baru," ucapnya dengan suara tegas. Ia tahu bahwa untuk mengubah nasibnya, ia harus berani mengambil langkah pertama. Rudy mulai merencanakan transformasi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rudy memutuskan untuk mencari inspirasi dari karakter-karakter yang ia gambar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca buku tentang pahlawan dan tokoh-tokoh yang berani. Ia terpesona oleh kisah-kisah mereka yang menghadapi tantangan dan mengatasi rasa takut. "Jika mereka bisa melakukannya, mengapa aku tidak?" pikirnya. Rudy mulai menggambar karakter baru yang lebih kuat dan berani, sebagai simbol dari perubahan yang ingin ia capai. Setelah beberapa hari, Rudy mulai merancang penampilannya. Ia ingin tampil berbeda, lebih percaya diri, dan tentu saja lebih sangar. Ia pergi ke toko pakaian dan memilih beberapa item yang mencolok, jaket kulit hitam, kaos dengan desain grafis yang berani, dan sepatu boots. Setiap kali ia mencoba pakaian baru, ia merasakan dorongan semangat yang mengalir dalam dirinya. Inilah diriku yang baru," ujarnya sambil tersenyum lebar. Namun, Rudy juga tahu bahwa perubahan fisik saja tidak cukup. Ia harus mengubah cara berpikirnya. Ia mulai berlatih berbicara di depan cermin, melatih nada suaranya agar terdengar lebih percaya diri. "Aku bukan orang yang lemah. Aku bisa melawan," ucapnya berulang kali. Rudy berusaha menghilangkan rasa takut yang selama ini mengikatnya, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan ejekan Dika dan teman-temannya menghancurkan semangatnya. Di sekolah, Rudy mulai memperlihatkan penampilan barunya. Ketika ia memasuki kelas dengan jaket kulit dan gaya yang lebih berani, semua mata tertuju padanya. Beberapa teman sekelasnya terkejut, sementara yang lain mulai berbisik. "Apa yang terjadi dengan Rudy?" tanya salah satu teman.
Rudy merasakan campuran rasa cemas dan bangga. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan perhatian yang selama ini ia inginkan. Dika, yang biasanya menjadi pengganggu utama, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Wah, Rudy, kamu terlihat berbeda. Apa kamu mau jadi rocker sekarang?" ejeknya, tetapi kali ini Rudy tidak merasa terpuruk. Ia menatap Dika dengan tatapan penuh percaya diri. "Ya, mungkin aku memang ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya," jawab Rudy dengan tenang. Suara hatinya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Setelah beberapa minggu, Rudy mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak hanya terlihat berbeda, tetapi juga merasa lebih kuat secara mental. Ia mulai bergaul dengan beberapa teman baru yang menghargai bakatnya dalam menggambar. Mereka saling mendukung dan berbagi minat yang sama. Rudy merasa seolah-olah ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini, jauh dari ejekan dan bullying yang selama ini menghantuinya. Namun, tantangan masih ada. Dika dan teman-temannya tidak tinggal diam. Mereka mulai merencanakan cara untuk mengolok-olok Rudy lagi. Suatu hari, saat Rudy sedang menggambar di taman sekolah, Dika mendekatinya dengan sekelompok teman. "Lihat siapa yang kembali ke dunia nyata. Apa kamu sudah siap untuk ditertawakan lagi?" ejek Dika, tetapi kali ini Rudy tidak merasa takut. Ia mengangkat kepala dan menjawab, "Aku tidak peduli dengan pendapatmu, Dika. Aku tahu siapa diriku sekarang." Rudy merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang ketakutan. Dengan keberanian yang baru, ia mulai berbicara dengan tegas dan percaya diri. "Jika kamu ingin menertawakan orang lain, itu adalah pilihanmu. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku dihancurkan oleh kata-katamu," ucapnya. Teman-teman Rudy yang baru mendukungnya, dan mereka semua bersorak untuknya. Dengan setiap langkah yang diambil, Rudy semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga cara pandangnya terhadap diri sendiri. Rudy menyadari bahwa perubahan sejati datang dari dalam, dan ia bertekad untuk terus berjuang demi kebahagiaannya. "Aku akan terus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya," pikirnya, sambil tersenyum pada masa depan yang cerah di depannya. Setelah beberapa bulan menjalani transformasi, Rudy merasakan dampak yang signifikan dalam hidupnya. Penampilannya yang baru dan sikap percaya diri yang tumbuh membuatnya lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Ia mulai mendapatkan teman-teman baru yang menghargai bakatnya dalam menggambar dan mendukung impian-impian yang ingin ia capai. Setiap hari, Rudy merasa semakin kuat dan bersemangat untuk mengejar cita-citanya. Di sekolah, Rudy mulai aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ia bergabung dengan klub seni dan mulai berpartisipasi dalam pameran seni. Rudy merasa senang bisa mengekspresikan dirinya melalui karya-karya yang ia buat. Setiap kali ia melihat lukisan dan gambar yang dipajang, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. "Ini adalah bagian dari diriku yang ingin aku tunjukkan kepada dunia," pikirnya. Teman-teman barunya selalu memberikan dukungan, dan Rudy merasa diterima. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan Rudy. Dika dan teman-temannya merasa terancam oleh keberanian Rudy yang baru. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Rudy kembali. Suatu hari, saat Rudy sedang menggambar di taman sekolah, Dika mendekatinya dengan senyum sinis. "Kamu pikir kamu bisa jadi seniman terkenal hanya dengan menggambar di sini? Hanya orang bodoh yang percaya itu," ejek Dika. Rudy menatapnya dengan tenang, "Aku tidak butuh persetujuanmu, Dika. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri.
Rudy merasa bahwa ejekan Dika tidak lagi mempengaruhi dirinya seperti dulu. Ia telah belajar untuk tidak membiarkan kata-kata orang lain menghancurkan semangatnya. Dengan dukungan teman-teman barunya, Rudy semakin berani menunjukkan karyanya. Ia mulai memposting gambar-gambarnya di media sosial dan mendapatkan banyak pujian. "Karya-karyamu luar biasa, Rudy. Teruslah berkarya," komentar salah satu temannya. Rudy merasa terinspirasi dan semakin bersemangat untuk berkarya. Suatu hari, sekolah mengadakan kompetisi seni, dan Rudy memutuskan untuk ikut serta. Ia menghabiskan berjam-jam untuk menyelesaikan lukisan yang ingin ia tampilkan. Ketika hari kompetisi tiba, Rudy merasa gugup tetapi juga bersemangat. Ia melihat banyak karya seni yang luar biasa dari teman-temannya, tetapi ia tahu bahwa ia telah memberikan yang terbaik. "Apapun hasilnya, aku bangga dengan diriku sendiri," ucapnya dalam hati. Ketika juri mengumumkan pemenang, Rudy tidak bisa menahan napasnya. Dan pemenang untuk kategori lukisan adalah Rudy. Teriak juri. Rudy terkejut dan tidak percaya. Teman-temannya bersorak dan bertepuk tangan, memberikan dukungan penuh. Rudy melangkah ke depan untuk menerima penghargaan, dan saat itu, ia merasakan kebanggaan yang luar biasa. "Ini adalah bukti bahwa aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan," pikirnya. Setelah kompetisi, Rudy semakin dikenal di sekolah. Ia mulai diundang untuk berbagi pengalamannya dan memberikan motivasi kepada teman-teman sekelasnya. Rudy merasa senang bisa menginspirasi orang lain dengan kisah perubahannya. "Jika aku bisa mengubah hidupku, kalian juga bisa," ucapnya dengan semangat. Rudy menyadari bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, dan ia ingin menjadi contoh bagi mereka. Namun, Dika tidak tinggal diam. Ia merasa cemburu dengan perhatian yang didapat Rudy. Suatu hari, Dika mencoba menghasut teman-teman sekelasnya untuk menjauhi Rudy. "Dia hanya beruntung, tidak ada yang istimewa tentang dia," ujarnya. Namun, teman-teman Rudy tidak terpengaruh. Mereka tahu betapa kerasnya Rudy berjuang untuk mencapai apa yang ia miliki sekarang. "Kami mendukung Rudy, bukan karena keberuntungannya, tetapi karena usahanya," jawab salah satu teman Rudy. Rudy menyadari bahwa meskipun ia telah mengalami banyak perubahan positif, tantangan masih ada. Ia bertekad untuk tidak membiarkan Dika dan teman-temannya menghentikannya. "Aku akan terus berkarya dan menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya," pikirnya. Dengan semangat yang membara, Rudy melanjutkan perjalanan seninya, berfokus pada impian dan tujuan yang ingin ia capai. Seiring berjalannya waktu, Rudy semakin matang dan bijaksana. Ia belajar untuk menghadapi konflik dengan cara yang lebih baik. Ketika Dika mencoba mengganggunya, Rudy memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Sebaliknya, ia berusaha untuk menunjukkan kebaikan dan pengertian. Mungkin Dika hanya merasa tidak aman, pikirnya. Rudy berusaha untuk tidak membiarkan kebencian orang lain mempengaruhi hidupnya. Dengan setiap langkah yang diambil, Rudy semakin yakin bahwa ia telah menemukan jalannya. Perubahan yang drastis dalam hidupnya bukan hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Rudy tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya dan menginspirasi orang lain. "Aku akan terus berjuang, tidak peduli seberapa sulitnya," ucapnya dengan penuh keyakinan, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah merasakan keberhasilan dalam kompetisi seni, Rudy merasa semakin percaya diri. Namun, ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya. Dika, yang merasa terancam oleh popularitas Rudy, semakin berusaha untuk menjatuhkannya.
Suatu hari, saat Rudy sedang menggambar di sudut taman sekolah, Dika dan teman-temannya mendekatinya dengan niat jahat. "Kamu pikir kamu bisa terus menggambar di sini tanpa gangguan? Kami akan membuatmu berhenti," ancam Dika dengan nada mengejek. Rudy merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tidak ingin mundur. Ia telah berjuang terlalu keras untuk kembali ke titik awal. "Aku tidak akan membiarkan kalian menghentikanku," jawab Rudy dengan tegas. Dika terkejut mendengar keberanian Rudy. "Oh, jadi kamu berani melawan? Mari kita lihat seberapa beraninya kamu," tantang Dika sambil melangkah lebih dekat. Rudy tahu bahwa ini adalah saatnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut lagi. Dengan napas dalam-dalam, Rudy mengingat semua perjuangannya. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman yang mendukungnya. "Kalian tidak bisa mengendalikan hidupku. Aku akan terus berkarya, dan tidak ada yang bisa menghentikanku," ucap Rudy dengan suara yang penuh keyakinan. Teman-teman Rudy yang berada di dekatnya mulai berkumpul, memberikan dukungan moral. Mereka tahu bahwa Rudy telah berubah dan tidak akan mundur. Dika, yang merasa terdesak, mencoba mengalihkan perhatian dengan mengolok-olok Rudy. "Lihatlah, semua orang hanya bersimpati padamu. Mereka tidak benar-benar peduli," ejeknya. Namun, Rudy tidak terpengaruh. Ia melihat ke arah teman-temannya yang tersenyum dan mengangguk, memberikan semangat. "Mereka peduli karena mereka tahu siapa aku sekarang. Aku bukan lagi Rudy yang dulu," jawabnya dengan tegas. Rudy merasakan kekuatan dari dukungan teman-temannya, dan itu memberinya keberanian untuk melawan. Melihat Rudy yang tidak gentar, Dika semakin marah. Ia berusaha untuk memprovokasi Rudy lebih jauh. "Kamu hanya beruntung, Rudy. Suatu saat, semua ini akan berakhir, dan kamu akan kembali menjadi orang yang sama," ancam Dika. Rudy menatap Dika dengan penuh ketenangan. "Mungkin kamu yang tidak mengerti. Perubahan bukan hanya tentang penampilan, tetapi tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri." "Aku tidak akan kembali ke masa lalu," jawab Rudy dengan mantap. Situasi semakin memanas, dan Rudy tahu bahwa ia harus mengambil tindakan berani. Ia memutuskan untuk berbicara di depan kelas tentang pengalamannya. "Aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan hidupku dan bagaimana aku bisa mengatasi bullying," ucap Rudy saat berdiri di depan kelas. Suasana hening sejenak, dan semua mata tertuju padanya. Rudy merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tahu ini adalah langkah yang tepat. Saat Rudy mulai bercerita, ia merinci bagaimana bullying telah mempengaruhi hidupnya. Ia berbicara tentang rasa sakit dan ketidakpastian yang ia rasakan, tetapi juga tentang harapan dan keberanian yang ia temukan. "Aku ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi diri sendiri. Kita semua berhak untuk dihargai dan diterima," ucap Rudy dengan penuh emosi. Teman-teman sekelasnya mulai tergerak, dan beberapa dari mereka bahkan mengangguk setuju. Dika, yang mendengarkan dari belakang, merasa semakin tidak nyaman. Ia tidak menyangka Rudy akan berbicara dengan begitu berani. Rudy melanjutkan, "Jika kalian melihat seseorang yang sedang berjuang, janganlah menjadi bagian dari masalah. Jadilah bagian dari solusi. Kita bisa saling mendukung dan membantu satu sama lain." Kata-kata Rudy menggugah banyak hati, dan suasana di kelas mulai berubah menjadi lebih positif. Setelah Rudy selesai berbicara, suasana kelas dipenuhi dengan tepuk tangan. Teman-teman Rudy memberikan dukungan dan pujian atas keberaniannya. "Kamu luar biasa, Rudy. Teruslah berbicara," teriak salah satu temannya. Rudy merasa terharu dan bangga.
Ia tahu bahwa tindakan beraninya telah menginspirasi orang lain untuk berbicara dan mendukung satu sama lain. Ini adalah langkah kecil, tetapi aku yakin kita bisa membuat perubahan besar, pikirnya. Dika, yang merasa terpojok, akhirnya pergi dari kelas dengan wajah merah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rudy telah berhasil mengubah pandangan teman-temannya. Namun, Rudy tidak peduli. Ia telah mengambil langkah berani untuk melawan bullying dan menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Dengan semangat baru, Rudy bertekad untuk terus berkarya dan menginspirasi orang lain, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di luar sana. Aku akan terus berjuang untuk diriku dan untuk mereka yang tidak bisa berbicara, ucapnya dalam hati, siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah keberaniannya berbicara di depan kelas, Rudy merasakan perubahan yang signifikan dalam hubungannya dengan teman-teman sekelasnya. Banyak dari mereka yang mulai mendekatinya, ingin mengenal lebih dekat sosok Rudy yang baru. Salah satu teman sekelasnya, Maya, adalah orang pertama yang menghampirinya. Aku sangat terinspirasi oleh apa yang kamu katakan, Rudy. Kamu sangat berani, ucap Maya dengan tulus. Rudy tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberaniannya akan membuka pintu untuk persahabatan baru. Maya mengajak Rudy untuk bergabung dalam kelompok seni di sekolah. Kami sedang mencari anggota baru, dan aku pikir kamu akan sangat cocok, katanya. Rudy merasa senang dan bersemangat. Ia selalu mencintai seni, tetapi sebelumnya merasa terasing. Kini, dengan dukungan teman-teman barunya, ia merasa lebih percaya diri untuk menunjukkan bakatnya. Rudy pun setuju dan mulai berlatih bersama kelompok seni tersebut. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan banyak siswa lain yang juga memiliki minat yang sama. Selama latihan, Rudy mulai membangun hubungan yang lebih dalam dengan anggota kelompok seni. Mereka berbagi cerita, pengalaman, dan impian masing-masing. Rudy merasa terhubung dengan mereka, terutama dengan Dika, seorang pemuda yang awalnya ia anggap sebagai musuh. Ternyata, Dika juga memiliki minat dalam seni dan merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya. Rudy dan Dika mulai berbicara lebih banyak, dan Rudy menyadari bahwa mereka memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang ia kira. Suatu hari, saat latihan, Rudy dan Dika ditugaskan untuk bekerja sama dalam proyek seni. Awalnya, Rudy merasa canggung, tetapi Dika menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Mari kita buat sesuatu yang keren bersama, ajak Dika. Rudy setuju, dan mereka mulai berdiskusi tentang ide-ide mereka. Dalam proses kolaborasi ini, Rudy melihat sisi lain dari Dika yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dika ternyata sangat kreatif dan memiliki banyak ide brilian. Seiring berjalannya waktu, Rudy dan Dika semakin akrab. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar latihan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rudy merasa senang bisa memiliki teman baru yang memahami perjuangannya. Dika pun mulai menunjukkan sisi lembutnya, dan Rudy menyadari bahwa Dika bukanlah orang jahat seperti yang ia bayangkan. Mereka berdua saling mendukung dalam mengejar impian mereka di dunia seni. Maya juga menjadi teman dekat Rudy. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Maya selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Rudy, terutama saat ia merasa ragu. Kamu bisa melakukan ini, Rudy. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, ucap Maya dengan penuh keyakinan. Rudy merasa beruntung memiliki teman seperti Maya yang selalu ada untuknya. Persahabatan mereka tumbuh semakin kuat, dan Rudy merasa bahwa ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia ini. Di tengah perjalanan membangun persahabatan,
Rudy juga berusaha untuk membantu teman-teman yang masih mengalami bullying. Ia mulai mengorganisir kelompok dukungan di sekolah, di mana siswa bisa berbagi pengalaman dan saling mendukung. Rudy ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa sendirian seperti yang ia rasakan dulu. Dengan bantuan Maya dan Dika, mereka berhasil menarik perhatian banyak siswa untuk bergabung. Suasana di sekolah mulai berubah menjadi lebih positif dan inklusif. Rudy merasa bangga melihat perubahan ini. Ia menyadari bahwa persahabatan yang dibangunnya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang lain. Mereka semua saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Rudy merasa bahwa ia tidak hanya menemukan teman, tetapi juga keluarga baru di sekolah. Setiap hari, mereka berkumpul untuk berbagi cerita, tertawa, dan menciptakan kenangan indah bersama. Suatu hari, saat mereka sedang berkumpul di taman sekolah, Rudy mengusulkan untuk mengadakan pameran seni. Bagaimana kalau kita menunjukkan karya-karya kita kepada seluruh sekolah? Ini bisa menjadi cara untuk merayakan keberagaman dan kreativitas kita, ucap Rudy dengan semangat. Teman-temannya menyambut ide tersebut dengan antusias. Mereka mulai merencanakan pameran seni, membagi tugas, dan bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Pameran seni itu menjadi momen penting bagi Rudy dan teman-temannya. Mereka berhasil menarik perhatian banyak siswa dan guru, dan suasana di sekolah semakin hangat. Rudy merasa bangga melihat semua orang bersatu untuk merayakan seni dan kreativitas. Ia menyadari bahwa persahabatan yang telah dibangunnya adalah salah satu hal terpenting dalam hidupnya. Dengan dukungan teman-temannya, Rudy merasa siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi segala rintangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Setelah pameran seni yang sukses, Rudy merasakan gelombang kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tidak hanya merasa bangga dengan karya seninya, tetapi juga dengan hubungan yang telah ia bangun dengan teman-temannya. Dalam suasana yang penuh semangat itu, Rudy mulai merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang anak yang terasing dan merasa tidak diterima, kini ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benaknya, penerimaan dari dirinya sendiri. Rudy menyadari bahwa meskipun ia telah mendapatkan dukungan dari teman-temannya, ia masih sering merasa ragu akan dirinya sendiri. Ia sering membandingkan dirinya dengan orang lain, merasa bahwa ia tidak cukup baik. Suatu malam, saat ia sedang menggambar di kamarnya, Rudy teringat akan kata-kata Maya yang selalu mengingatkannya untuk percaya pada diri sendiri. "Kamu adalah dirimu sendiri, dan itu sudah cukup," ucapnya dalam hati. Rudy tahu bahwa ia harus belajar untuk menerima dirinya apa adanya. Keesokan harinya, Rudy memutuskan untuk berbicara dengan Dika tentang perasaannya. Mereka bertemu di taman sekolah, dan Rudy mulai menceritakan keraguannya. "Aku merasa kadang-kadang aku tidak sebaik yang orang lain pikirkan. Aku masih merasa tidak cukup," ungkap Rudy dengan suara pelan. Dika mendengarkan dengan seksama, lalu menjawab, "Rudy, kita semua memiliki kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kamu sudah melakukan banyak hal hebat, dan itu harus kamu hargai." Percakapan itu membuka mata Rudy. Ia menyadari bahwa Dika juga memiliki perjuangan sendiri dan bahwa mereka berdua saling mendukung dalam perjalanan ini. Rudy merasa lebih ringan setelah berbagi perasaannya. Mereka berdua sepakat untuk saling membantu dalam menerima diri mereka sendiri. Dika mengusulkan agar mereka membuat jurnal harian untuk mencatat hal-hal positif tentang diri mereka setiap hari.
Rudy menyukai ide itu dan merasa bersemangat untuk memulai. Selama beberapa minggu ke depan, Rudy dan Dika secara rutin menulis di jurnal mereka. Setiap malam, mereka akan bertukar jurnal dan membaca apa yang telah ditulis satu sama lain. Rudy terkejut melihat betapa banyak hal positif yang Dika tulis tentang dirinya sendiri. Aku tidak pernah menyadari bahwa aku memiliki kualitas ini, pikir Rudy. Melalui proses ini, Rudy mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Ia mulai menghargai bakat dan keunikan yang dimilikinya. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di kafe setelah sekolah, Rudy melihat sekelompok siswa yang sedang tertawa dan bercanda. Ia merasa sedikit cemburu, tetapi kemudian ia teringat akan perjalanan yang telah ia lalui. Aku juga bisa memiliki kebahagiaan seperti itu, pikirnya. Rudy menyadari bahwa penerimaan sejati tidak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ia bertekad untuk tidak membiarkan keraguan menghalangi kebahagiaannya. Rudy mulai berani mengambil langkah-langkah kecil untuk keluar dari zona nyamannya. Ia mendaftar untuk mengikuti kompetisi seni tingkat kota, meskipun rasa gugup menyelimuti dirinya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya, ucapnya pada Dika. Teman-temannya memberikan dukungan penuh, dan Rudy merasa lebih percaya diri. Ia tahu bahwa apapun hasilnya, yang terpenting adalah ia telah berani mencoba. Saat hari kompetisi tiba, Rudy merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Namun, saat ia berdiri di depan juri dan penonton, ia teringat semua dukungan yang telah ia terima. Ia mulai berbicara tentang karyanya, menjelaskan inspirasi di balik setiap goresan. Rudy merasakan kepercayaan diri yang mengalir dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terasing, ia merasa diterima dan dihargai. Setelah kompetisi, Rudy tidak hanya mendapatkan penghargaan, tetapi juga pujian dari banyak orang. Mereka mengagumi karyanya dan mengapresiasi keberaniannya untuk tampil di depan umum. Rudy merasa bangga, tetapi lebih dari itu, ia merasa diterima. Ia menyadari bahwa penerimaan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut akan penilaian orang lain. Kembali ke sekolah, Rudy berbagi pengalamannya dengan teman-teman. Ia menceritakan bagaimana pentingnya menerima diri sendiri dan tidak membiarkan keraguan menghalangi impian. Teman-temannya mendengarkan dengan antusias, dan Rudy merasa bahwa ia telah menjadi inspirasi bagi mereka. Dalam hati, Rudy berjanji untuk terus berjuang dan membantu orang lain menemukan penerimaan sejati dalam diri mereka. Akhirnya, Rudy menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang seni atau persahabatan, tetapi juga tentang cinta dan penerimaan diri. Ia telah belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Rudy tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari, tetapi ia siap menghadapi tantangan itu dengan hati yang terbuka. Dengan dukungan teman-temannya dan penerimaan yang telah ia temukan, Rudy merasa siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pertumbuhan, Rudy mulai menyadari bahwa kisah hidupnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Dengan keberanian yang telah ia bangun dan penerimaan diri yang telah ia capai, Rudy merasa terdorong untuk berbagi pengalamannya. Ia ingin menunjukkan kepada teman-temannya dan orang-orang di sekitarnya bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Rudy memutuskan untuk mengadakan sebuah acara di sekolah, di mana ia bisa berbagi cerita dan karyanya dengan lebih banyak orang. Ia mengundang teman-teman sekelasnya, guru-gurunya, dan bahkan orang tua siswa. Dalam persiapan acara tersebut, Rudy merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Namun,
Dukungan dari Dika dan Maya membuatnya merasa lebih percaya diri. Mereka membantunya merancang presentasi yang menarik dan menyiapkan karya seni yang akan dipamerkan. Pada hari acara, Rudy berdiri di depan audiens yang penuh perhatian. Dengan suara yang bergetar, ia mulai menceritakan perjalanan hidupnya, dari masa-masa sulit ketika ia merasa terasing, hingga saat-saat ketika ia menemukan keberanian untuk berubah. Ia berbagi tentang pentingnya menerima diri sendiri dan bagaimana dukungan dari teman-teman telah membantunya melewati masa-masa sulit. Rudy melihat mata teman-temannya bersinar, dan ia tahu bahwa kisahnya mulai menyentuh hati mereka. Setelah presentasi, banyak siswa yang mendekati Rudy untuk mengungkapkan betapa terinspirasi mereka oleh ceritanya. Beberapa dari mereka bahkan mengaku bahwa mereka juga mengalami perasaan yang sama dan merasa terasing. Rudy merasa terharu mendengar pengakuan tersebut. Ia menyadari bahwa dengan berbagi pengalamannya, ia tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga memberikan harapan kepada orang lain. Rudy berjanji untuk terus mendukung teman-temannya dan menjadi pendengar yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Acara tersebut menjadi titik balik bagi Rudy. Ia tidak hanya menjadi inspirasi bagi teman-temannya, tetapi juga menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Rudy mulai aktif dalam kegiatan sosial di sekolah, membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dan mendorong mereka untuk mengejar impian mereka. Dengan setiap langkah yang diambil, Rudy semakin yakin bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka, dan ia bertekad untuk menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan. Kisah Rudy mengajarkan kita bahwa perjalanan menemukan jati diri tidak selalu mudah, tetapi setiap tantangan yang dihadapi dapat menjadi batu loncatan menuju pertumbuhan dan keberanian. Melalui pengalaman-pengalaman yang penuh emosi, Rudy belajar bahwa persahabatan sejati dan penerimaan diri adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pentingnya berani mengambil langkah pertama, karena dari situ, kita bisa menemukan potensi diri yang sebenarnya dan menginspirasi orang lain di sekitar kita. Jangan lewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk lebih banyak cerita yang menggugah semangat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan setiap episode yang kami sajikan.